Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan bahwa pada hari ini saya diberikan kesempatan melalui Bapak Gembala setempat, Bapak Jimmy dan juga Bapak Billy yang bertugas untuk melayani di pagi hari ini. Tapi saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya biasanya dipanggil Mina, saya berasal dari NTT. Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin ada yang masih mengingat saya. Pada tahun 2014 saya diutus oleh Stan untuk praktek weekend di sini. Tapi berhubung karena saya sakit, Bapak Ibu jemaat Tuhan terus mendoakan saya dan saya hanya bergereja di sini hanya 2 minggu bersama dengan Kak Forkes yang waktu itu bertugas pelayanan di sini juga. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini saya ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Kita baru merayakan Paskah seminggu yang lalu, karena itu tak lupa juga saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Meskipun dalam situasi ini sangat sulit buat kita untuk bertemu bersama-sama bersekutu di gereja, tetapi saya percaya bahwa di rumah kita masing-masing pun kita beribadah. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan adakan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami semua, Engkau membuka mata hati kami untuk kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Meskipun kami masing-masing beribadah di rumah, tapi kami tahu bahwa tangan Tuhan tetap melawat kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang terbatas ini, supaya kami semua dapat mengerti dan memaknainya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya pilih di dalam Injil Matius, Injil menurut Matius, pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, terkejutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya baca pada pagi hari ini. Tema yang saya pilih adalah kehadirannya menyelesaikan masalah. Sekali lagi, kehadirannya menyelesaikan masalah. Kata kehadirannya di sini ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai pribadi utama yang kita mau pelajari tentang kehadirannya. Tidak ada satupun oknum atau pribadi manusia di dunia ini yang sanggup dia hadir dan dia mampu menolong kita menyelesaikan masalah. Oke, dia mungkin bisa membantu kita, dia mungkin bisa menolong kita untuk menyelesaikan beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan, tetapi dia tidak sanggup untuk mengklirkan apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi pergumulan kita dalam setiap hari, dalam pergumulan kita dengan situasi-situasi sulit. Hanya Yesus saja dalam kehadirannya dia sanggup untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan bagi kita untuk pribadi lepas pribadi yang saat ini kita beribadah di masing-masing rumah kita. Apakah
Dan sejauh manakah keterlibatan kita di dalam menghadirkan Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dan seberapa banyak di antara kita yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita alami. Dan seberapa banyak dari kita yang selalu mengabaikan Tuhan tanpa menghadirkan Tuhan. Tapi kita selalu mengandalkan kekuatan kita, selalu mengandalkan kemampuan kita, selalu mengandalkan kebiasaan kita ataupun pengalaman kita yang membuat kita untuk tetap oke, saya ada sekarang, saya bisa karena saya punya pengalaman masa lalu yang begini, jadi saya pasti bisa untuk mampu menyelesaikan masalah. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita mau belajar ada 3 peneguhan iman melalui Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah situasi kita yang sulit. Sekali lagi ada 3 peneguhan iman yang Yesus kerjakan ketika ia hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Yang pertama kita lihat kehadiran Yesus untuk menyelesaikan masalah kita. Yang pertama adalah Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekali lagi bahwa Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam bacaan kita di ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi perahu murid-muridnya sedang berada di tengah danau itu. Dimana kalau kita lihat di situasi ini, sebelumnya Yesus sedang melakukan peristiwa yang besar yang sangat dan cukup terkenal bagi kita. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi masih sisa 12 keranjang. Karena kalau kita lihat di sana bahwa Yesus setelah peristiwa itu dia memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang terlebih dahulu sebelum Yesus akan menyusul mereka ke sana. Dan juga kita lihat di sana bahwa setelah itu dia menyuruh orang banyak itu pulang supaya Yesus memiliki waktu yang khusus bersama dengan Bapaknya di surga. Ia mau berdoa. Oleh karena itu ia memerintahkan orang banyak itu pulang dan murid-muridnya pergi terlebih dahulu. Nah, kita lihat ketika situasi sulit yang murid-murid ini alami di mana bahwa ketika mereka di tengah danau itu mereka mengalami angin sakal. Yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-24 dan 25. Di sana dikatakan bahwa ada angin sakal yang mereka alami. Angin sakal yang dimaksudkan di sini adalah bahwa angin yang berlawanan arah dengan perahu mereka. Jadi kalau saya sedang berjalan ke sana atau kita sedang berlayar menuju ke arah yang sana, angin datangnya dari arah sana sehingga menghalangi dan menghambat pelayaran para murid itu. Tapi situasi yang demikian, murid-murid ini tidak memiliki kesadaran penuh untuk berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Justru mereka berjuang dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka berjuang dengan keahlian mereka, dengan latar belakang mereka sebagai seorang nelayan. Jadi mereka mengandalkan, oh kami punya pengalaman seperti ini. Kami dulu berlayar seperti ini dan kami sudah punya pengalaman berlayar ketika ada situasi seperti ini. Kami mampu melewatinya seperti ini. Jadi mereka tidak sekalipun mereka berseru. Kalau kita baca di ayat-ayat ini kita menemukan bahwa murid-murid ini sekalipun mereka tidak panggil tentang Yesus. Mereka tidak berkata, Yesus tolonglah aku. Kecuali pada saat Yesus hadir dan Petrus yang berseru kepadanya ketika dia tenggelam. Jadi kita melihat di sini bahwa murid-murid ini lebih kepada mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, keahlian dan bahkan pengalaman mereka daripada menghadirkan Tuhan dalam setiap situasi dan masalah yang mereka alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam situasi kita yang sulit saat ini, mungkin kita sedang dilanda oleh pergumulan mungkin krisis ekonomi atau mungkin virus corona yang sedang melanda kita saat ini, membuat kita takut. Itu sebagai angin sakal yang melawan iman kita untuk bersekutu dengan Tuhan karena tidak bisa berbakti di gereja. Jangan pernah itu menghambat kita untuk tetap datang duduk di kaki Tuhan. Kita punya waktu seperti Yesus ini, kita belajar bahwa dia punya waktu khusus. Ketika murid-muridnya pergi, dia mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah mengandalkan keahlian kita, kemampuan kita sama seperti murid-murid ini. Mereka mengandalkan kemampuan mereka, background mereka sebagai nelayan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Karena kita lihat bahwa Yesus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia mampu, dia datang, dia berjalan di atas air. Dia tidak terbatas oleh waktu. Meskipun jam 3 pagi mungkin kita di sini ya tidur enak-enak. Oh, lebih enak saya tidur daripada saya bangun dan saya
punya waktu, menyiapkan waktu untuk Tuhan. Lebih baik saya tidur enak-enak dan nanti sajalah mungkin ada waktu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Tuhan, dia tidak terbatas oleh waktu. Jam 3 pagi dia berjalan karena dia tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami situasi yang sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari Tuhan kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia sanggup untuk menolong kita. Kita baru menyelesaikan Paskah 1 minggu yang lalu dan mungkin suasana tidak begitu terasa karena kita sudah tidak tahu kapan hari Minggu, kapan hari Sabtu, hari Jumat dan hari-hari yang lain karena mungkin hanya bekerja di rumah, jadi kita tidak tahu. Tapi Paskah ini mengajarkan kita dan meneguhkan iman kita bahwa Yesus yang telah mati, dia telah bangkit dan mengalahkan maut. Dia mengalahkan segala sesuatu, dia mengalahkan kita daripada dosa untuk kita hidup berkemenangan. Oleh karena itu biarlah setiap hari dalam kehidupan kita mau hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan, melangkah, berjalan, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita melihat bagian yang kedua, peneguhan iman yang Tuhan berikan lewat kehadirannya dalam setiap situasi kita. Kehadiran yang kedua adalah ia mempertegas tentang pribadinya, ia menjelaskan tentang pribadinya. Dikatakan di sana di ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada peneguhan iman yang Yesus katakan di sana. Tenang, jangan takut, ini aku. Kata yang digunakan di sana, dia menggunakan kata ego eimi dalam terjemahan bahasa Yunaninya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu bahasa Kupang atau bahasa apa, mungkin berpikir begitu. Itu di dalam bahasa aslinya dia katakan bahwa ini aku itu menjelaskan tentang dia menegaskan dengan pasti bahwa ini aku Tuhan, sesungguhnya aku ini Tuhan yang berdiam bersama-sama dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi aku berkuasa atas laut, atas alam ini, atas masalah, atas situasi sulit, angin sakal yang sedang kalian alami ini. Saya berkuasa atas itu. Oleh karena itu saya berjalan di atas air. Tetapi murid-muridnya pada saat itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-26, mereka justru ketakutan. Karena apa? Dalam ketakutan mereka tidak bisa melihat masalah dengan pasti, dengan jelas. Mereka melihat bahwa kehadiran Yesus itu seperti hantu. Bukan Yesus yang sedang datang untuk menolong mereka. Mereka justru ketakutan dan berteriak meminta pertolongan Tuhan. Tetapi mereka bukan meminta pertolongan Tuhan. Mereka justru ketakutan dan berteriak dan berkata bahwa itu hantu. Jadi mereka tidak meminta pertolongan Tuhan di sana. Kita melihat mereka katakan bahwa itu hantu. Tetapi Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Situasi apa yang sedang kita alami saat ini? Tuhan Yesus datang dengan lembut. Dia mau katakan kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia sanggup menyelesaikan masalah. Dia sanggup menyelesaikan angin sakal yang sedang kita hadapi saat ini. Masalah apa? Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam studi, masalah untuk masa depan anak-anak atau masa depan kita sendiri, masalah pekerjaan kita, masalah untuk mungkin perjodohan atau apapun kita bergumul. Tuhan katakan, jangan takut, ini aku. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, terkadang kita susah untuk melihat perbedaan antara kehadiran Tuhan dan juga malaikat terang. Jadi kadang-kadang mungkin itu malaikat terang yang menyerupai Yesus datang memperkatakan kata-kata yang tidak benar, kita bilang, oh itu pernyataan Tuhan, sehingga kita memilih itu. Jadi tolong hubungan kita dipertajam dengan Tuhan supaya kehadirannya itu dia mampu menolong kita, memberi pencerahan kepada kita untuk melihat bahwa Yesus sanggup menyelesaikan masalah. Mari kita sama-sama melihat di bagian yang ketiga, bagian terakhir peneguhan yang Yesus kerjakan ketika dia hadir dalam situasi masalah sulit yang kita alami. Yang ketiga dia dikatakan di sana bahwa Yesus mengerti dan peduli tentang kehidupan kita. Yesus mengerti dan peduli akan kebutuhan kita. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, di kitab Markus itu jelas sekali dikatakan. Markus pasal 6 ayat yang ke 48 itu dikatakan bahwa murid-murid itu berusaha mendayungkan perahu mereka sampai mereka kepayahan. Mereka tidak sama sekali berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan
peka dan peduli sehingga Yesus datang di dini hari jam 3 pagi ya. Jadi dia datang karena dia peka dan peduli tentang kebutuhan murid-muridnya. Yesus datang berjalan di atas air. Dan pada saat itu kita melihat respon murid-murid, mereka takut, dan selanjutnya dalam keraguan mereka, Petrus dalam kebimbangannya dia mau mempertegas kepada Tuhan Yesus bahwa apakah itu sungguh-sungguh Yesus, jika benar itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Jadi dia mempertegas keyakinannya bahwa jika itu benar Tuhan, saya mau berjalan di atas air sama seperti yang Yesus lakukan. Dan benar, ketika itu Yesus katakan di ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus turun dari perahu dan berjalan untuk mendapatkan Yesus. Kita melihat, apakah Petrus sampai ke tempat tujuan? Tidak. Karena apa? Ketika dia mempertaruhkan, mempercayakan keyakinannya kepada Yesus dan dia melangkah dengan pasti berjalan di atas air. Tetapi dalam perjalanan imannya itu dia melihat ada tiupan angin. Ini di dalam terjemahan versi kita, versi Indonesia itu dikatakan bahwa ketika dirasanya tiupan angin, ia terjatuh, ia tenggelam ke dalam. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version itu dia katakan bahwa dilihatnya tiupan angin. Jadi dia bukan rasa. Kalau memang konteks Indonesia kita rasa, memang kalau berbicara tentang lihat, angin ini kita tidak bisa lihat. Apakah kita bisa memegang angin? Kita bisa melihat angin? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa merasakan, oh ini angin sedang bertiup. Oh saya merasakan, oh tubuh yang mungkin sangat segar, suasana yang sejuk karena ada tiupan angin. Atau kita melihat pohon bergoyang, daun-daun yang bergoyang, itu ada angin. Tapi kita tidak bisa melihat. Tapi kenapa dalam konteks bahasa Inggrisnya dia menggunakan kata melihat? Karena apa? Petrus lebih melihat kepada masalah. Petrus lebih melihat kepada situasi sulit yang sedang terjadi pada saat itu, di mana angin sakal yang sedang bertiup itu. Jadi dia tidak melihat kepada kuasa Allah yang begitu besar untuk menolong dia, tetapi dia lebih melihat kepada angin sakal yang besar itu. Akhirnya apa? Dia tenggelam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan ini sangat menegur kita ya. Apakah saat ini kita lebih melihat kepada masalah kita lebih melihat kepada virus corona yang sedang melanda, kita lebih melihat kepada situasi kita yang sulit saat ini tidak bisa keluar untuk membelanjakan makan, minum kita, atau kita lebih melihat kepada Tuhan kita yang lebih besar bahwa dia sedang berkarya, ini tanda-tandanya untuk dia mau datang. Jadi mari kita segera mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Atau justru iman kita semakin lemah. Aduh bagaimana ya, saya harus mencari pertolongan kepada siapa, harus bagaimana ya. Atau kita lebih kepada, oh Tuhan saya bersyukur untuk situasi ini. Artinya bahwa Engkau sedang memberi peringatan kepada kami untuk Engkau mau datang. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita lebih peka untuk lebih mengandalkan Tuhan. Daripada lebih mengandalkan pengalaman kita sama seperti murid-murid ini. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, tidak berseru kepada Tuhan. Karena apa? Kita melihat kalau di bacaan Markus pasal 6 ayat yang ke-48, mari sama-sama kita baca. Di sana dia katakan bahwa Markus pasal 6 ayat yang ke-48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Artinya apa? Tuhan tidak mau segera menolong mereka. Tuhan mau langsung berjalan. Kata hendak di sini akan. Jadi ada tindakan selanjutnya yang dia mau lakukan. Dia tidak mau menolong. Karena apa? Tuhan mau melihat kemampuan mereka atau iman mereka. Sejauh mana mereka mengandalkan Tuhan tanpa mereka mengandalkan kekuatan mereka. Jadi kalau kita melihat bahwa Yesus datang berjalan di atas air tapi segera melewati mereka. Tetapi ketika Petrus membuktikan bahwa itu benar Yesus, ketika dia rasa tiupan angin yang kencang dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan segera mengulurkan tangan menolong dia ke atas. Mereka terheran. Injil Markus mencatat bahwa mereka terheran, tapi Injil Matius mengatakan bahwa
Mereka sujud menyembah kepada Dia dan mereka berkata bahwa sungguh benar Engkau adalah anak Allah. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita ada masalah yang terjadi, kita mengandalkan Tuhan? Kita mau mengatakan bahwa sungguh benar Dia adalah anak Allah, atau kita lebih mengandalkan kemampuan kita? Karena ketika Yesus datang, ketika pada saat Yesus menolong Petrus, mereka naik ke perahu, segera pada saat itu juga mereka sudah berlabuh di pinggir pantai. Artinya apa? Ketika Yesus hadir dalam setiap situasi kita, Yesus hadir dalam setiap pribadi kita mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Masalah sebesar apapun, situasi seberat apapun yang mungkin kita tidak bisa lewati, kita akan sampai ke pelabuhan, ke pinggir pantai yang Tuhan suruh. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Dia katakan. Dia memerintahkan, pergi terlebih dahulu sebelum aku menyusul engkau. Ketika Dia pergi, Dia melangkah, murid-murid ini pergi, Tuhan bertanggung jawab. Karena Tuhan yang perintah mereka pergi, jadi Tuhan tahu situasi mereka dalam bahaya, Tuhan segera turun tangan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita. 3 prinsip penting ini, 3 peneguhan iman yang Yesus kerjakan dalam kehadirannya ini kita pakai. Pertama, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu berseru kepada Dia, kapanpun dimanapun kita berada, berseru kepada Tuhan. Karena kehadirannya itu menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, kehadirannya memperjelaskan kemahakuasaannya Dia, ketertunggalannya Dia, bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa atas alam semesta ini, Dia sanggup untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, Ia peka dan peduli tentang persoalan, masalah, situasi sulit yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama meskipun dalam situasi seperti ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami dan meneguhkan iman percaya kami untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Karena kami percaya bahwa kehadiran-Mu telah mengubah dunia kami, kehadiran-Mu telah menyelesaikan masalah kami. Oleh karena itu biarlah kami tetap menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau berkuasa atas alam semesta, dan Engkau mau supaya kami berjalan di atas masalah sama seperti Petrus berjalan di atas air. Kami juga mau berjalan di atas masalah karena Tuhan yang memberikan iman itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.